Novel Raja Tertinggi. Bab 2191. Saya ingin merusak wajah tampan ini, dan ketika saya melakukannya, saya akan melihat siapa yang masih menyukai saya. Pada titik ini, Maif sibuk, Omi, tidak ada gunanya. Aku menyukaimu bukan karena wajahmu, tetapi karena batinmu. Aku juga. Su Xiao Qiao tidak mau ketinggalan. Omi menghela nafas dan berkata, maaf, Su Xiao Qiao, Mei Fu, aku tidak bisa menjadi pacarmu, aku di rumah, aku sudah punya istri, maaf. Su Xiao Qiao sibuk berkata, tidak apa-apa, aku bersedia menjadi pacarmu selama Akademi Abadi, dan tidak pernah tinggal setelah lulus. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Itu juga tidak apa-apa, ya, aku harus sibuk, aku harus membuka toko pelatihan dan aku perlu mencari beberapa tangan lagi. Su, bolehkah? Aku akan membantumu melakukannya juga. Maif sedang sibuk. Omi mengangguk, bagus, kalian berdua juga akan mengikutiku untuk melakukannya. Si Hao Xiang, yang ada di samping, tiba-tiba pindah ke dalam dan tersenyum. Omi, apakah kamu masih kekurangan tenaga? Apa? Kamu mau jalan-jalan sama aku juga? Oh, jika kamu masih hilang, hitung aku. Oke, terima kasih. Omi melirik sekilas, tenaga kerja seharusnya hampir sama sekarang. Secara total, mereka adalah Fatih, Bai Hanyan, Johnny, Lin Huajun, Ziling, Mei Fu, Su Xiao Qiao, dan Si Hao Xiang. Termasuk Omi sendiri, 9 orang sekarang. Baiklah, semuanya, mari kita cari tempat untuk bertemu. Sudau, ayo pergi ke guaku. Oke. Memasuki gua, Omi berkata, sekarang saya akan mengadakan kursus pelatihan. Bersaing dengan para instruktur itu, keuntungannya sangat kecil, tetapi saya memiliki syarat yang tidak mereka miliki. Artinya, ide ini adalah yang pertama. Satu yang saya buat, dan semuanya meniru saya. Selanjutnya, saya membutuhkan Anda semua untuk membantu saya, memikirkan segala cara untuk pergi ke 4 wilayah Departemen Air Tir untuk mempromosikannya, dan pastikan untuk membiarkan semua orang tahu satu hal, dan itu semua, mereka yang membuka kursus pelatihan meniru saya, Omi. Si Hao Xiang bertanya, bolehkah saya bertanya apa pentingnya ini? Tentu saja masuk akal. Pertama, ini seharusnya menjadi parodi saya, dan saya harus memberitahu semua orang tentang fakta itu. Kedua, ini akan meningkatkan popularitas saya, dan ketika popularitas muncul, selalu lebih mudah untuk melakukan apapun. Bai Hanyan bertanya, lalu bagaimana kita akan mempublikasikannya, kalau orang tidak tertarik untuk mengetahuinya? Itu pertanyaan yang bagus, jadi kita harus menemukan konflik untuk memulai. Semua orang sekarang tahu bahwa membuka panduan pelatihan sangat menguntungkan, kan? Ya, hampir semua instruktur, semua jenius menginginkan bagian dari toko pelatihan. Inilah titik masuk itu. Kalian keluar dan mengiklankannya kepada semua orang, dan katakan saja, betapa tidak adilnya bagi Omi, dia yang pertama membuka pelatihan, dan sekarang, sebagai hasilnya, dia sendiri kehilangan pekerjaan, dan mereka yang meniru dia menghasilkan banyak uang. Setelah mendengar komentar seperti itu, saya ingin semua orang merasa kasihan kepada saya, untuk mendapatkan simpati dan kenyamanan semua orang. Apakah Anda semua mengerti maksud saya? Dimengerti, dirancang untuk membuat semua orang bersimpati dengan Anda dan merasa tertekan dan tidak adil untuk Anda. Ya, Lin Huajun tersenyum setelah mendengar itu. Agak menarik, awalnya aku tidak mengerti maksudmu, tapi sekarang aku memikirkannya. Memang perlu. Bai Hanyan berkata, saudaraku Tang, bukan seorang vegetarian, saya percaya bahwa suatu hari, puluhan dan ratusan lembaga pelatihan saat ini tidak akan menandingi Tang. Omi berkata, sekarang bukan waktunya untuk memuji saya, karena Anda semua telah memilih untuk bekerja dengan saya. Mari bekerja, Anda dapat pergi mencari pembantu. Ada ratusan orang yang saya bimbing saat itu, orang-orang ini dapat digunakan. Setidaknya mereka tahu bahwa aku ada. Bagus, tetapi jika kamu ingin semua orang tahu tentangmu, mungkin akan memakan waktu cukup lama. Omi berkata, 100 tahun, apakah itu cukup? Kurasa itu sudah cukup. Kalau begitu aku akan memberimu semua 100 tahun. Bagaimana denganmu? Tentu saja saya tidak dapat mempromosikan diri saya sendiri. Orang lain dapat mempromosikan saya, tetapi saya tidak dapat mempromosikan diri saya sendiri. Juga, sebaiknya saya tidak muncul di Departemen Air Tir selama 100 tahun terakhir. Saya ingin orang lain tahu bahwa saya tidak berada di Departemen Air Tir selama 1 juta tahun terakhir untuk mempelajari sesuatu yang lain di departemen lain. Lalu kamu akan kembali ke Departemen Xiantian. Tidak, aku akan pergi ke Departemen Mantra untuk mempersiapkan rangkaian kursus pelatihan masa depan di Departemen Mantra. Jadi aku akan mempelajari beberapa mantra tingkat lanjut terlebih dahulu, dan melatihnya beberapa lusin mantra, menyempurnakannya selusin lapisan lagi. Setiap, wow sialan. Semua orang berseru sejenak bertanya-tanya apakah Omi membual atau tidak. Omi tersenyum, tidak hanya Departemen Mantra, saya juga akan pergi ke Departemen Pil Immortal untuk menilai dan menjadi Master Pil Immortal. Dalam hal ini, itu juga akan meningkatkan reputasi saya. Setidaknya saya akan menjadi tutor, dan saya bisa bebas masuk dan keluar dari Akademi Abadi di masa depan. Omi, kamu luar biasa, aku mengagumimu. Hanya saja aku tidak bisa bersaing denganmu sama sekali. Su Xiao Qiao dan Mei Fu, aku akan membiarkanmu memilikinya. Kata si Hao Xiang, gak usah biarin, kalau kalian bisa menyusul mereka, ya udah, aku gak setuju jadi pacar mereka. Baiklah, mulai bekerja, aku akan meninggalkan kalian di sini. Jangan khawatir, dalam 100 tahun, kami pasti akan memberitahu semua orang di Departemen Air Tir bahwa Anda adalah pencetus kursus pelatihan, legenda yang pernah menghasilkan 2000 sen dalam 3 hari. Kata Fatih, ini adalah sesuatu yang belum diketahui orang lain, kecuali Fatih dan Bai Hanyan. Lin Huajun berkata dengan kaget, dapatkan 2000 dalam 3 hari.
Omi mengangguk dan berkata, ya, saya pernah mengadakan 2 sesi pelatihan, yang masing-masing hanya berlangsung selama 3 hari, dan saya menghasilkan hampir 2.000 koin sian dalam 3 hari, dan masih banyak orang yang mengantre setelah 3 hari. Ini masalah juga dapat dipublikasikan secara besar-besaran. Saya tidak berpikir ada orang di sesi pelatihan saat ini yang menghasilkan 2.000 dalam 3 hari. Ada begitu banyak toko pelatihan sekarang, bagaimana mungkin, dan harga satuannya juga rendah sekarang. Rekormu ini tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, itu di luar jangkauan semua kursus pelatihan. Haha, Omi, kamu benar-benar layak menjadi pencetus kursus pelatihan A. Ada sesuatu yang bisa dibanggakan ketika Anda pergi keluar. Aku mengandalkan kalian semua, aku pergi dulu. Omi meninggalkan Departemen Air Tearing, menyerahkan masalah ini kepada mereka. Omi datang ke Departemen Mantra. Selama 100 tahun ke depan, Omi akan belajar mantra di sini, dan di masa depan, kursus pelatihannya juga akan membuka rantai di sini. Dan tentu saja, Departemen Keabadian juga akan membuka rantai toko. Omi akan menjadi pertama, dan seluruh Akademi Abadi akan membuka rantai toko. Omi harus mendapatkan banyak-banyak koin abadi. Hanya dengan lebih banyak koin abadi semua kerabatnya dapat tumbuh lebih cepat. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Tang Huan sekarang. Ketika Omi memikirkan kerabatnya, dia memikirkan Tang Huan, dan bertanya-tanya status seperti apa yang dimiliki ibu Tang Huan. Dapatkah dia memberi Tang Huan sumber daya terbaik? Itu akan menjadi buruk jika sumber daya tidak sebagus berada di sekitar Omi. 2192. Dan Omi tiba di Departemen Air Tir. Omi langsung menuju Hua Mingxin. Omi, kamu di sini lagi. Hua Mingxin terkejut. Ya, aku di sini lagi. Apa yang kamu lakukan di sini kali ini? Aku ingin belajar beberapa mantra. Oh, kamu sangat aneh, kamu ingin belajar mantra lagi. Hua Mingxin, izinkan saya bertanya, apa mantra kuat di Departemen Mantra? Ada begitu banyak mantra yang kuat, ada banyak di perpustakaan. Setidaknya lusinan dari mereka, Anda dapat memilih salah satu dari mereka untuk dibudidayakan. Oke, bagaimana dengan tokenmu? Jadi, kamu meminjam token dariku? Ya, bisakah saya meminjamnya? Kalau tidak saya tidak akan bisa memasuki perpustakaan Departemen Mantra Anda. Ini oke. Jika sulit, lupakan saja. Tidak sulit juga, terutama karena aku kebetulan pergi ke perpustakaan juga. Aku lebih suka tidak. Tidak perlu sopan, aku akan meminjamkannya padamu dan aku akan pergi ke perpustakaan nanti. Kamu adalah pacar saudara perempuanku yang baik, Cloud, aku tidak bisa mengendur padamu. Jangan bicara omong kosong, aku bukan pacar Cloud. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Omi harus memikirkan cara lain. Hua Mingxin berteriak, hei, kamu benar-benar tidak membutuhkannya. Aku bisa membiarkanmu masuk ke perpustakaan dulu. Omi berkata, tidak, kamu bisa menggunakannya sendiri. Ada banyak cara bagiku untuk mempelajari mantra. Kamu bercanda, kemana lagi kamu akan pergi untuk belajar selain pergi ke perpustakaan tersembunyi? Omi melihat bendera kelas bimbingan yang ditanam di mana-mana di Departemen Mantra. Omi tiba-tiba mendapat kilatan cahaya. Benar, aku bahkan tidak perlu pergi ke Hideaway, aku benar-benar bisa pergi ke kelas instruksi dan memiliki mantra latihan kelas instruksi sekali di depanku, dan kemudian aku bisa. Omi tiba-tiba menjadi pucat lagi. Ini sepertinya tidak berhasil, karena latihan mantranya ada di dalam tubuh. Itu adalah dunia yang terpisah dari teknik air tearing, dan cara kerja mana di dalam tubuh tidak bisa dilihat sama sekali. Sial, template semacam ini sepertinya hanya cocok untuk teknik air tearing, bukan mantra. Apakah saya benar-benar harus berlatih mantra dengan jujur? Omi merasa bahwa dia tidak mampu menghabiskan waktu itu dan terbiasa mengambil jalan pintas. Lupakan saja, apa gunanya berlatih mantra begitu banyak, lebih baik aku kembali ke Departemen Pilar Abadi dan menilai diriku sebagai seorang tutor. Tepat pada saat ini, ada keributan tiba-tiba di depan. Banyak anak laki-laki di sekitar Omi berlari ke depan. Omi sibuk berkata, hei, sobat, apa yang terjadi di depan? Haha, lihat kegembiraannya. Jenius terkuat dari kelas mantra Luo Surgawi kita mengakui cintanya pada kecantikan nomor 1 dari kelas mantra Sungai Luo. Oh, tidak tertarik. Omi bahkan tidak tertarik untuk menonton acara yang begitu lucu. Hei, teman sekelas, kamu tidak mungkin benar. Kecantikan nomor 1 dari kelas mantra Sungai Luo adalah salah satu dari 2 wanita cantik terhebat dari Departemen Mantra kami. Kamu tidak akan tahu siapa 2 wanita cantik terbesar dari Departemen Mantra. Baik. Maaf, benar-benar tidak tertarik. Sial, aku harus mengatakannya kalau begitu. Yang pertama dari 2 keindahan besar kita dari Departemen Mantra adalah Hua Mingxin. Yang kedua adalah Tang Huan. Saat ini, jenius pertama dari kelas mantra Tian Luo mengaku pada Tang Huan. Alis Omi berkerut. Tang Huan. Benar. Omi berkata pada dirinya sendiri, mengapa ada Tang Huan di sini juga? Omi bertanya, dari mana Tang Huan ini berasal? Aku tidak tahu. Bagaimanapun, yang aku tahu adalah dia cantik dan aku pernah mendengar dia memiliki latar belakang yang misterius. Oh, siapa nama pria yang mengejarnya? Nong Yao adalah immortal atas yang kuat, peringkat kelima dalam kekuatan tempur di antara semua dewa atas yang terlambat di Departemen Mantra kami. Kelima sangat kuat. Sial, bukankah kamu berbicara omong kosong? Seluruh Departemen Mantra, ratusan ribu orang di antara ratusan ribu orang ini, ada juga 50 hingga 60 ribu dewa atas tahap akhir. 50 hingga 60 ribu mantra immortal atas yang terlambat. Tuan, peringkat kelima, apakah menurut Anda itu kuat? Oh, itu sepertinya sangat mengesankan. Aku tidak akan repot-repot berbicara denganmu, aku akan pergi ke atas. Aku akan memeriksanya juga, kata Don Omi. Pria itu merengut sejenak, baru saja mengatakan bahwa dia tidak tertarik, dan sekarang. Saat ini, beberapa ribu meter di depan Omi ada banyak penonton, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi di sini.
Departemen mantra berbeda dengan Departemen Air Tearing. Departemen Air Tearing semuanya gua dan tidak ada bangunan, sedangkan Departemen Mantra tidak semua bangunan seperti Departemen Sandan, tetapi serupa, dan biasanya memiliki kelas. Saat ini di depannya, seorang pria dengan baju besi yang tampan, memegang buket besar bunga berwarna-warni seperti pelangi di tangannya, sedang berlutut setengah berjongkok di langit. Tidak jauh di depannya, seorang wanita berdiri tertekan di udara. Wanita ini akan kembali ke tempatnya sendiri sepulang sekolah. Sebagai hasilnya, dia digerebek. Tiba-tiba, langit meledak dengan pelangi yang tak terhitung jumlahnya seperti kembang api, dan juga membentuk beberapa kata, "Tangguhan, aku mencintaimu." Itu karena keributannya begitu keras sehingga banyak orang melihatnya dan datang untuk menonton. Orang yang memegang bunga itu adalah orang jenius yang mengejarnya, Nong Yao. Tentang ketenaran Nong Yao, Tang Huan juga pernah mendengarnya, namun, Tang Huan saat ini hanya seorang Earth Immortal, jadi dia tidak berpikir untuk berinteraksi dengannya. Tentu saja, itu bukan hal utama. Yang utama, masalahnya adalah Tang Huan selalu tahu bahwa dia sudah menjadi wanita yang sudah menikah. Dia bukan salah satu dari gadis-gadis kecil itu lagi. "Tang Huan, aku mencintaimu. Jadilah pacarku." Nong Yao itu berteriak keras, suaranya mengguncang seluruh Departemen Mantra. Orang ini tampaknya tidak takut mendengar seluruh Departemen Mantra. Sepertinya dia bertekad untuk mengejar Tang Huan. Tang Huan mengamati lingkaran penonton, sedikit malu. Tang Huan hanya ingin pergi dengan cepat, jadi dia berkata, "Maaf, senior. Tang Huan, aku tidak ingin menjadi seniormu, aku hanya ingin menjadi lelakimu. Berjanjilah padaku, oke? Aku berani membiarkan seluruh Departemen Mantra mendengar, itu berarti aku bermain nyata denganmu, jadilah wanitaku. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia." Nong Yao sangat tegas dan nadanya sedikit tanpa penolakan, yang menunjukkan bahwa Nong Yao biasanya tinggi dan terkendali. Tang Huan berkata, "Maaf, aku tidak menyukaimu." Setelah mengatakan itu, Tang Huan dengan cepat terbang menjauh. Wow! Orang-orang di tempat kejadian kagum. Tidak tahu apakah itu karena Tang Huan berani menolak Nong Yao atau karena almarhum Immortal atas peringkat kelima, tidak bisa benar-benar mengejar satu Earth Immortal. Namun, pada saat ini, Nong Yao ditolak. Dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia adalah peringkat kelima akhir Immortal atas A. Berapa banyak wanita yang biasanya ingin jatuh kembali padanya. Dia mengalami kesulitan memasang begitu besar. Berjuang untuk seorang wanita, tapi dia sebenarnya ditolak. Ini sepertinya cukup memalukan. Nong Yao segera mengejarnya, berteriak di mulutnya. "Tang Huan, percayalah, aku tulus." Namun, Tang Huan dengan cepat terbang ke arah asramanya. Pada saat ini, di tengah keramaian, Omi menatap heran, "Sial, ini benar-benar Huan-Huanku." 2193. Omi tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar Tang Huan. Dia mengira itu adalah orang dengan nama yang sama. Omi segera menindaklanjuti, dan tentu saja, kerumunan penonton di tempat kejadian juga mengikuti. Tang Huan dengan cepat kembali ke asramanya. Tang Huan melihat sekelompok pemakan melon yang mengikuti di belakangnya, agak tidak berdaya. Tang Huan memasuki asramanya dengan keras, dan menutupnya rapat-rapat. Begitu Tang Huan memasuki asramanya, sebuah suara datang dari asramanya. "Pria yang mengejarmu itu, apakah kamu benar-benar tidak ingin memikirkannya?" "Ibu, apa yang kamu bicarakan?" Tang Huan melihat ke arah seseorang di asramanya. Itu adalah ibunya dari kehidupan sebelumnya. Orang itu barusan, namanya Nong Yao. Dia jenius yang cukup terkenal dari Akademi Abadi. Akademi Abadi adalah tempat dengan paling jenius di tiga alam, dan semua orang kuat masa depan lahir dari sini. Saat ini, semuanya bisa terkenal di sini, dan ketika dia meninggalkan Akademi Keabadian di masa depan, dapat diharapkan pencapaiannya tidak akan terlalu kecil. "Ibu, aku marah jika kamu terus begini." "Oh, aku hanya mengatakan aku tidak bermaksud mengganggumu. Ibu, Omi dan saya, kami sudah menikah, jadi saya tidak akan memiliki pria lain selain dia dalam hidup saya." Ibu Tang Huan berkata, "Omi milikmu itu. Aku agak sadar akan dia, bagaimanapun juga dia berasal dari dunia fana. Titik awalnya terlalu rendah, mungkin, menjadi abadi sudah merupakan pencapaian terbesarnya. Aku khawatir itu agak sulit untuk naik lebih tinggi. Tidak mungkin aku, saudara Tang, tidak pernah mengecewakan kita sebelumnya." Pada saat ini, ada teriakan lain dari luar dari Nong Yao. "Tuan Huan, aku mohon, jadilah pacarku, aku, Nong Yao, belum pernah mengejar gadis seperti ini dalam hidupku, jadi kamu harus bisa melihatku." Kejujuran. "Tang Huan Dao, ibu, aku akan mengabaikannya. Jika dia berani memaksa masuk ke asramaku, tolong bantu aku membersihkannya." "Bagus." Ibu Tang Huan mengangguk. Pada saat ini, di luar, Omi muncul dengan kerumunan. Nong Yao sedang berlutut di luar pintu asrama Tang Huan, masih memegang bunga berwarna-warni di tangannya. "Tang Huan, jika kamu tidak setuju denganku, aku akan selalu berlutut di sini." Nong Yao berkata sambil menggigit. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kerumunan, tidak perlu membuang waktu. Yang berbicara adalah Omi. Siapa yang berani mengatakan itu pada Nong Yao? Semua orang terkejut saat mendengarnya dan panik melihat ke tempat asal suara itu. Pada saat ini, di dalam asrama, Tang Huan hendak menutup telinganya ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya, dan Tang Huan bergegas menuju jendela. Ibu Tang Huan sibuk bertanya, siapa yang berani berbicara dengan Nong Yao seperti itu? Hilaritas tahu. Tang Huan tidak terburu-buru menjawab ibunya, tetapi bergegas ke jendela dan segera mendorongnya terbuka. Ketika dia melihat sosok tertentu di luar, Tang Huan berteriak kegirangan, itu benar-benar dia. Ibu Tang Huan juga datang, dan melihat putrinya begitu bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang itu juga. Di luar, Nong Yao terbakar, tetapi dia menyuruhnya untuk tidak membuang waktu. Dia cek. Nong Yao berteriak, siapa yang baru saja mengatakan itu? Apakah dia tidak ingin hidup?
Omi melangkah keluar dari kerumunan dan berkata pelan, aku bilang begitu. Kamu tidak ingin hidup. Omi berkata, aku seharusnya mengatakan itu. Kamu berani mengejar wanitaku. Kamu tidak ingin hidup, ah, men. Mungkin belum terlambat untuk meminta maaf kepadaku dan mengatakan itu adalah kesalahpahaman di depan semua orang. Wajah Nong Yao dingin. Masih ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Nong Yao tentu tidak menyangka kalau Omi bisa mengalahkannya, apalagi Departemen Mantra. Di antara dewa atas yang terlambat, dia berada di peringkat kelima, yang mana dari 4 besar. Dia tidak tahu, bahkan 50 teratas dia tahu semuanya. Dan Omi, jelas bukan salah satu dari 50 teratas. Nong Yao menggertakkan giginya dan berkata, teman ini, hari ini adalah hari yang baik bagiku untuk mengejar Tang Huan. Mungkin belum terlambat bagimu untuk keluar dari sini sekarang. Omi berkata, tidak tahu apakah kamu sudah mati atau masih hidup. Setelah mengatakan itu, Omi bergegas. Nong Yao itu juga segera melawan. Mantra di tubuhnya diluncurkan. Nong Yao sedang mempelajari mantra Luo Surgawi. Segel Kaisar Luo Surgawi. Nong Yao mungkin terlalu panas, dan ketika dia melakukannya, itu adalah mantra terkuat. Segel Kaisar Luo Surgawi, seluruh sistem mantra, selain di atas Dewa Surgawi, tidak lebih dari 5 orang mempraktikkannya, dan Nong Yao adalah salah satu dari 5 orang yang mempraktikkan Segel Kaisar Luo Surgawi. Berdengung. Di semua sisi Omi, satu garis emas tampak sangat kuat. Di tempat tinggal Tang Huan penuh dengan kekhawatiran. Ibu Tang Huan berkata, Nong Yao ini layak menjadi seorang jenius, Segel Kaisar Luo Surgawi ini, kinerja sangat baik. Tang Huan berkata, aku percaya pada saudaraku Tang. Apa? Maksudmu, dia Omi? Ya, tidak mungkin. Mengapa dia datang ke sini? Ibu Tang Huan menilai Omi, meskipun dia telah berinteraksi dengan Omi sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seperti apa tampangnya. Omi melihat garis emas dan tiba-tiba, garis emas berkontraksi dengan keras. Omi tidak menaruhnya di matanya sama sekali. Dia ahli dalam air tearing system. Dia bisa mematahkan mantra air mata langit yang tampaknya indah ini dengan satu gerakan dengan secara santai mengucapkan mantra air mata, seperti pedang Dewa Matahari dan Bulan, karena pedang Dewa Matahari dan Bulan adalah kombinasi dari mantra ditambah seni pedang. Tepat ketika semua orang khawatir Omi akan dimusnahkan menjadi bubuk, Omi bergerak. Omi langsung meluncurkan pedangnya. Wow! Omi menutup pedangnya seolah-olah sambaran petir telah menembus dan langit semua tampak tertutupi oleh pedang yang seperti kilat itu. Setelah pisau selesai, Omi memasukkan pedangnya ke sarungnya. Pada saat yang sama, segel Kaisar Luo Surgawi Nong Yao melayang seperti bunga dandelion. Pada saat yang sama, semua orang juga melihat bahwa pakaian di tubuh Nong Yao terpotong. Dengan satu tebasan, dan ketika angin bertiup, pakaian di tubuhnya berhamburan seperti ular molting. Hanya tersisa satu celana di tubuhnya, dan tubuh Nong Yao tidak melihat bekas darah. Ini menunjukkan bahwa Omi mematahkan tangannya. Segel Kaisar Luo Surgawi dengan satu tebasan. Pada saat yang sama, ia juga dengan sempurna mengendalikan kekuatan dan teknik pisau. Pakaian di kulitnya terpotong tanpa meninggalkan bekas darah. Ini adalah betapa briliannya teknik pisau itu. Seluruh penonton terdiam. Meskipun orang-orang di sini sedang mempelajari mantra, mereka masih bisa melihat kesempurnaan pisau Omi. Di kamar Omi, Ibu Tang Huan berkata dengan kaget, ilmu pedang yang bagus. Tang Huan, bagaimanapun, tidak berminat untuk mengagumi ilmu pedangnya dan segera bergegas keluar, berteriak kegirangan, suami. Omi menoleh untuk melihat Tang Huan menerkamnya dan tersenyum sedikit. Huan, suami. Di hadapan semua orang, Tang Huan melompat ke pelukan Omi. Semua orang bingung dengan apa yang sedang terjadi. Omi dan Tang Huan saling berpelukan, tidak jauh di depan Nong Yao. Pada saat Nong Yao melihat keduanya berpelukan, dia tidak tahu bagaimana perasaan di dalam, belum lagi. Dia benar-benar dikalahkan, tahap akhir immortal atas yang sama, sangat dikalahkan. 2194. Huan, kupikir itu seseorang dengan nama yang sama, tapi itu benar-benar kamu, haha. Suamiku, aku merindukanmu. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Pada saat itu, Nong Yao kedinginan dan bertanya, siapa sebenarnya yang mulia? Mengapa Anda menggunakan pisau? Baru saat itulah Omi menoleh untuk melihat Nong Yao dan mendengus, katakan lagi yang mulia, saya yakin saya akan memotong Anda mengalahkan manusia. Jika Anda tidak segera memanggil kakek Anda masih memanggil saya yang mulia. Kamu, Nong Yao marah, tapi apa yang bisa dia lakukan? Omi berkata, Nong Yao, dengarkan baik-baik, saya dari Departemen Air Tearing, Tang Huan sudah menjadi istri saya. Jika Anda berani melecehkan istri saya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Wajah Nong Yao sangat jelek, apa yang ingin dia katakan dan tidak katakan, singkatnya, hari ini adalah aib. Kupikir Tang Huan bisa dengan mudah menjatuhkannya, tetapi seorang ahli dari Departemen Air Tearing muncul. Gulung. Omi berteriak pada Nong Yao yang kebingungan. Kamu. Nong Yao diteriaki dan sangat marah hingga dia harus memuntahkan darah, jadi dia hanya bisa menghampiri dan berguling di depan orang banyak. Pada saat ini di keramaian, Kua Mingxin menatap Omi dan berkata dalam hati dengan kaget, ya Tuhan, dia bahkan bisa melakukan teknik air tearing. Bukankah dia berlatih pil immortal? Kua Mingxin benar-benar tercengang, meskipun sebelumnya, dia telah mendengar Yun Duo mengatakan bahwa Omi ingin pergi ke Departemen Air Tearing, dan berpikir, dia hanya untuk mendapatkan beberapa wawasan, tidak pernah berpikir bahwa teknik air tearingnya begitu kuat sehingga memalukan. Omi menatap kerumunan penonton dan berteriak, semuanya, tidak ada lagi kegembiraan untuk dilihat, ayo bubar. Para penonton hanya secara bertahap bubar pada saat ini. Suamiku, ini asramaku, ikuti aku ke asrama. Bagus. Omi juga bersemangat, dia telah menahannya selama lebih dari 1 juta tahun. Hanya saja, setelah Omi memasuki asrama Tang Huan, dia menemukan ada seorang wanita di dalamnya.
Omi kaget, wanita ini terlihat cukup kuat. Halo Omi, kita akhirnya bertemu. Kamu, Omi belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tang Huan tersenyum, suamiku, dia ibuku dari kehidupanku sebelumnya. Ah, ya itu Bibi. Omi kaget ketika dia masih di alam spiritual dan di sekte awan terbang alam spiritual. Omi memanggil bibinya. Ibu Tang Huan menghela nafas Bibi. Hehe, ya, saya seorang Bibi. Akhirnya saya mendengar Anda memanggil saya Bibi ke wajah saya. Ini benar-benar pedih untuk sedikitnya. Saat itu, ketika Anda memanggil saya Bibi, Anda sangat lemah. Tapi sekarang, dia akan mengejarku. Omi membungkuk, senior memberi hormat kepada Bibi. Sama-sama, duduk. Terima kasih, Bibi. Omi, melihatmu di sini hari ini, Bibi benar-benar sangat terkejut. Tidak dapat dipercaya, bagaimana kamu bisa muncul di sini. Dan juga, kamu telah menjadi immortal atas tahap akhir, tingkat pertumbuhanmu tidak dapat dipercaya. Omi tersenyum dan berkata, kata-kata Bibi terlalu penting. Pada saat itu, Ibu Tang Huan segera memasang sistem penahanan. Bibi, mengapa kamu tiba-tiba membuat larangan? Omi, ketika kamu masih berada di alam roh sebelumnya, aku mendengar kamu mengatakan bahwa kamu mengenal 9 iblis Taois, kan? Omi tidak bisa tidak waspada. Raja Iblis 9 Dao telah lama tidak berhubungan, dan sekarang dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Lebih baik berhati-hati. Omi berkata, mengapa Bibi tiba-tiba mengatakan ini? Omi, aku sudah membuat larangan. Tidak apa-apa, kamu bisa berbicara dengan Bibi. Ini adalah Akademi Abadi, semuanya di bawah kendali dekan, kan? Ibu Tang Huan tersenyum, dekan adalah ayahku, aku telah membuat larangan, ayahku tidak akan memeriksaku apapun yang terjadi. Ah, dekan itu ayahmu. Ya, Han, saya tidak berpikir Anda memiliki belakang panggung yang cukup besar, saya pikir Anda adalah seseorang dengan sedikit latar belakang sebelumnya. Saya mendengar Tang Huan mengatakan bahwa dia hanya mengikuti Anda di kehidupan sebelumnya ketika dia masih kecil. Oh, mari kita tidak membicarakan masalah ini. Tang Huan berkata, suamiku, tidak apa-apa, kamu bisa mempercayai ibuku. Ya, aku tahu Raja Iblis 9 Dao. Sebenarnya, aku baru saja akan menanyakannya padamu. Ibu Tang Huan berkata, Omi, ketika kamu pergi keluar di masa depan, jangan pernah mengucapkan kata-kata Raja Iblis 9 Dao. Saya mendengar bahwa Raja Iblis 9 Dao memiliki metode rahasia yang dalam. Ada banyak orang yang ingin bertanya tentang keberadaannya. Oh, Omi berkata dalam hati, sepertinya Ibu Tang Huan juga tidak tahu banyak tentang Raja Iblis 9 Taois. Apakah kamu tahu metode rahasia apa yang disembunyikan Raja Iblis 9 Dao? Ini adalah sejenis tata gata, dan banyak orang kuat di alam surgawi mencari 9 iblis, jadi jika Anda bertanya di mana 9 iblis, saya tidak tahu. Oh, Ibu Tang Huan menilai situasi sejenak dan bertanya, Omi, jujur, apakah kultivasi Anda begitu cepat ada hubungannya dengan Raja Iblis 9 Dao? Oh, apakah saya berlatih cepat? Saya berusia lebih dari 4 juta tahun sekarang, saya hanya berada di tahap akhir immortal atas, jadi sepertinya tidak luar biasa, kan? Ibu Tang Huan menatap Omi, tentu saja, berusia lebih dari 4 juta tahun. Bagaimana mungkin, yang lain tidak tahu, tapi aku tahu, kamu datang ke dunia abadi bersama Tang Huan, kenapa kamu jauh lebih tua darinya? Tang Huan juga bertanya-tanya, ya, saya baru berusia 1 juta tahun, mengapa Anda berusia lebih dari 4 juta tahun? Hahaha, Tante, sejujurnya, saya memiliki metode rahasia yang dapat mengubah usia saya sendiri, tetapi tentu saja, modifikasi adalah apa yang dilihat orang lain, sedangkan saya sendiri tidak bertambah tua sama sekali. Jadi, kamu berusia lebih dari 1 juta tahun dan kamu telah menjadi immortal atas tahap akhir. Omi, kamu pasti terkait dengan metode meludah pada Raja Iblis 9 Dao. Omi, melihat ini, tidak ada yang perlu diperdebatkan, jadi dia hanya bisa berkata, jika saya mengatakan ya apa yang akan terjadi pada Bibi. Ibu Tang Huan berkata, jangan khawatir, meskipun banyak pembangkit tenaga listrik alam surgawi mencari tata gata ini, saya tidak memilikinya, tetapi, Omi, saya harus mengingatkan Anda begitu orang mengetahui bahwa Anda memiliki 9 iblis. Tata gata padamu, belum lagi aku, ditambah ayahku tidak akan bisa membuatmu aman. Selain itu, ayahku pasti tidak akan bisa membuatmu aman. Sebaiknya kamu berhenti menggunakannya mulai sekarang. Lebih aman untuk jujur dan naik selangkah demi selangkah. Omi berkata, terima kasih Bibi telah mengingatkan saya. Jangan khawatir, saya akan melakukannya. Bahkan jika saya tidak peduli dengan hidup saya sendiri, saya masih harus memikirkan Huan-Huan dan yang lainnya. Juga, sejujurnya, yang abadi metode meludah mesin tidak sekuat rumor, dan bahkan jika saya terus menggunakannya di masa depan, itu mungkin tidak akan terlalu efektif. Mengapa kamu mengatakan itu? Saya sendiri sudah menggunakannya, makanya saya tahu betul bahwa semakin saya ketinggalan, semakin besar permintaan pil abadi menjadi semakin sulit untuk dipenuhi, dan tidak seperti di awal ketika saya bisa menyerapnya. Pil dan herbal abadi apapun untuk meningkatkan takdir keabadianku. Tentu saja, aku tidak dapat mengesampingkan Raja Iblis 9 Dao yang memiliki keraguan tentangku. Itu juga, saya akan memberitahu Anda, Tuhan tidak memberi orang satu langkah pun untuk mencapai surga, dan pada akhirnya Anda harus mengandalkan usaha Anda sendiri. Baiklah kalau begitu, saya akan meninggalkan kalian sendiri. Aku yakin banyak yang ingin kalian katakan dan lakukan sejak kalian berpisah begitu lama. Ibu Tang Huan menatap mereka berdua dengan pandangan ambigu. Tang Huan tersipu, dan dengan marah, Ibu, apa yang kamu bicarakan? Omi, di sisi lain, melengkungkan tangannya, terima kasih Bibi telah memenuhi keinginanmu. 2195. Setelah Ibu Tang Huan pergi, sedikit tentang Omi dan Tang Huan tidak terungkap. Apakah semua orang baik-baik saja sekarang? Jangan khawatir, mereka semua baik-baik saja, kecuali mereka semua masih di Feyama atas.
Sayang sekali aku tidak bisa membawa mereka ke Akademi Keabadian. Tidak harus ke Akademi Keabadian, saya akan membuka toko pelatihan sekarang. Setelah saya mendapatkan koin abadi, saya akan kembali ke mereka. Saya ingin mereka menjadi kuat di atas Velos atas. Kamu tidak akan mengajari mereka apa yang kamu bicarakan, kan? Tang Huan sibuk bertanya. Tentu saja, sayang sekali kamu pergi terlalu dini, atau aku akan memberikannya kepadamu. Tetapi kamu sudah cukup baik, dan sekarang kamu semua adalah Dewa Bumi. Tang Huan bertanya, apakah ada di antara mereka yang mencapai Earth Immortal? Omi tersenyum, 1 juta tahun yang lalu, Mu Qianji telah menjadi immortal-mortal, dan sisanya, paling buruk, semuanya adalah manusia abadi pertengahan. 1 juta tahun yang lalu, saya masih seorang manusia abadi. Bagaimana kamu bisa menjadi Earth Immortal begitu cepat? Tanya Omi. Ini semua berkat upaya ibuku untuk membantuku, dan sumber daya pil abadi yang tak ada habisnya. Seperti yang kamu tahu, kakekku di kehidupanku sebelumnya adalah Presiden Akademi Abadi, dan meskipun dia tidak menyukaiku, dia tidak menyukaiku. Teh pelit dengan saya, jadi saya sudah makan setidaknya beberapa juta pil abadi dalam 1 juta tahun terakhir. Aku pergi, begitu banyak. Ya, dan kemudian ibuku pergi sejauh ini untuk mengeluarkan mananya sendiri untuk membantuku menyerapnya, jadi itu sebabnya aku ada di sini hari ini. Sayangnya, aku masih hanya menjadi Earth Immortal. Jika itu kamu, aku takut kamu akan menjadi Dao Immortal, sama seperti ibuku. Ibumu adalah Dao Immortal. Ya, Dao Immortal yang terlambat. Ngomong-ngomong, di mana mantan ayahmu? Dari apa yang ibuku katakan, mati, ayahku, di kehidupan sebelumnya. Bukan pria besar, hanya pria kecil tanpa status atau latar belakang keluarga, dan ibuku adalah putri dekan Akademi Abadi, jadi mereka tidak ditakdirkan untuk diberkati. Begitu, tidak heran kamu mengatakan bahwa kakekmu tidak menyukaimu. Tapi saya pikir tidak apa-apa, kakek secara bertahap menerima saya, daripada di awal. Jadi aku juga lega. Tang Huan berkata dengan sedikit ragu, tapi aku sedikit khawatir, kakekku adalah orang yang sangat kuat, dan penerimaannya secara bertahap terhadapku sekarang bukanlah hal yang baik. Bagaimana itu bukan hal yang baik? Saat itu, kakek saya akan menghentikan ibu dan ayah saya, jadi bagaimana Anda tahu dia tidak akan menghentikan Anda dan saya? Omi tersenyum, sepertinya masuk akal. Omi juga tidak memiliki latar belakang keluarga sekarang. Jangan khawatir tentang itu, aku, Omi, sama sekali tidak sebanding dengan ayahmu yang dulu. Aku akan pergi ke Departemen Pil Abadi dan menilai apakah aku bisa menjadi tutor Pil Abadi. Tang Huan berkata, saya tidak berpikir saya harus pergi sebagai mentor. Mengapa? Omi, kamu tidak tahu bahwa kamu harus menandatangani kontrak untuk menjadi mentor, mulai dari 10 juta tahun, dan mentor itu tidak dibayar dengan baik, jadi kamu sebaiknya melanjutkan dan menjalankan kursus pelatihanmu. Selain itu, saya dapat mengungkapkan sepotong informasi kepada Anda. Informasi apa? Kakekku tidak menentang pelatihan dan pendampingan yang lazim di akademi saat ini, melainkan dia adalah pengagumnya yang hebat, dia pikir itu akan membuat akademi abadi menjadi lebih baik, dan kakekku juga tertarik pada mereka yang melakukannya. Hebat dengan kursus pelatihan. Su Chen, saya lebih suka Anda melakukan kursus pelatihan. Menjadi mentor sudah terbelakang. Apalagi, saya juga bisa berspekulasi bahwa di masa depan, Akademi Abadi mungkin akan direformasi oleh kursus pelatihan, kelas mentoring. Mentor mungkin tidak ada lagi. Karena hal-hal yang dipelajari di kursus pelatihan, jauh lebih banyak daripada yang kamu pelajari di kelas. Betulkah? Menurut Anda, saya masih akan dinilai sebagai tutor dan menempuh rute mundur. Ya, kakek saya menghargai kursus yang menghasilkan banyak uang. Dia pikir itu tanda kekuatan. Bagus kalau begitu aku tidak akan menjadi guru abadi apapun, aku hanya akan berkonsentrasi pada kursus pelatihanku, hahaha. Omong-omong, Huan, apakah kamu tahu siapa yang pertama kali melakukan kursus pelatihan? Saya tidak tahu, tetapi saya mendengar bahwa sepertinya seorang jenius dari Departemen Air Tir adalah yang pertama melakukannya, dan saya mendengar bahwa dia membuat 5 atau 600 koin sian dalam 1 hari, dan setelah itu, semakin banyak. Semakin banyak orang yang menirunya. Omi berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, tidak mungkin menebak inisiatif pintar seperti ini. Tentu saja aku yang pertama melakukannya, suamimu. Ah, Tang Huan berteriak tampak terkejut. Apa? Jangan percaya padaku. Ini apakah itu benar-benar kamu? Tentu saja itu benar. Saya juga mendengar banyak siswa berbicara sebelumnya, tentang orang pertama yang menemukan kursus pelatihan. Semua orang mengatakan orang itu pasti sangat pintar, bahkan saya mengaguminya, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu adalah Anda. Hahaha iya, waktu itu aku juga awalnya ingin membuka kursus pelatihan, bahkan membukanya sampai akhir, untuk menjadi sekolah pelatihan. Tapi, aku agak malu saat itu, takut terlalu banyak daya tarik. Saya tidak cukup kuat, jadi saya pergi ke Departemen Pil Immortal, tinggal di Immortal Pil Master selama 1 juta tahun, dan secara tidak sengaja, saya menjadi Immortal Pil Master kelas 7. Master Pil Immortal peringkat ke-7. Oh benar, Anda baru saja mengatakan penilaian untuk menjadi tutor. Saya bahkan tidak berpikir seperti ini, tetapi Anda adalah Master Immortal tingkat ke-7. Haha, sayangnya, sulit untuk maju lebih jauh. Sekolah keabadian telah menemukan peluang. Suamiku, kamu cukup kuat sekarang. Tidak banyak master abadi kelas 7 di seluruh dunia abadi bumi. Oh ya, ya, kamu adalah Master Pil Immortal kelas 7. Jika kamu meninggalkan Akademi Immortals di masa depan, kamu tidak akan menjadi campuran yang buruk. Ada banyak kekuatan yang menginginkanmu. Kita akan membicarakan ini nanti. Huan, jangan tinggal di Departemen Mantra mulai sekarang. Karena kamu bertemu denganku, ikuti aku di masa depan. Tapi aku tidak mengenal ibuku.
Tidak apa-apa, itu semua di tempat yang sama. Tidak apa-apa bagi saya untuk sering datang menemui Anda, tetapi jika Anda mengikuti saya, pasti ada lebih banyak manfaat. Misalnya, saya dapat membimbing Anda dalam mantra yang Anda praktikkan. Meskipun aku tidak tahu mantra apa yang kamu latih sekarang, tapi aku yakin aku bisa melampauimu jika aku mempelajarinya dengan santai. Suamiku adalah pria terbaik di dunia. Hei, apakah dia pria terbaik? Tidak perlu bagimu untuk mengatakan itu. Mata Omi ambigu dengan mengedipkan mata. Jahat, Tang Huan marah. Omi sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Namun, sementara Omi dan Tang Huan terjalin, Departemen Mantra berubah menjadi badai. Nong Yao, yang menduduki peringkat kelima di akhir tahap immortal atas dipukuli oleh salah satu departemen air tearing dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan satu kentut pun. Insiden ini dengan cepat menyebar di Departemen Mantra. Terlebih lagi, bahwa Nong Yao, yang dikalahkan oleh Omi, sangat tidak senang di dalam, dan dia melangkah lebih jauh dengan mendorong seseorang yang lebih kuat darinya untuk menantang Omi. Orang itu, bernama Ole, adalah almarhum immortal atas peringkat ketiga di Departemen Mantra. Oleh ini, meskipun dia hanya berada di peringkat 2 teratas daripada Nong Yao, tetapi kekuatannya pasti bisa melonjak ke Nong Yao. Untuk mendapatkan kembali martabat untuk dirinya sendiri, Nong Yao pergi untuk menyemangati Oule. Jika Oule menang, maka dia bisa memberi Omi sedikit pujian. Jika Oule kalah, maka Nong Yao kalah dari Omi tidak akan begitu memalukan, karena mereka yang lebih kuat darinya telah kalah. Bab 2196. Omi tinggal di asrama Tang Huan untuk sementara waktu, karena dia harus kembali ke Departemen Air Tearing setelah 100 tahun, jadi dia akan nongkrong di Departemen Mantra selama 100 tahun itu. Sayangnya, Omi sama sekali tidak berada di Departemen Mantra. Dia tidak memiliki token identitas dan tidak bisa masuk ke perpustakaan untuk membaca buku tentang mantra, tetapi Omi tidak siap untuk membaca buku untuk belajar tentang mantranya sendiri terlalu lambat. Selain itu, Omi sudah berlatih teknik air tearing yang lebih kuat. Apakah benar-benar perlu berlatih mantra? Mengenai masalah ini, Tang Huan memberikan pendapat Omi bahwa itu sama sekali tidak perlu. Dengan membuang waktu di sini akan lebih baik untuk melatih 4 departemen penghancuran kosong besar untuk 100 level. Karena itu, setelah memikirkannya, Omi memutuskan untuk kembali ke Departemen MT Tearing. Kau sudah memutuskan? Ya, karena berlatih mantra lagi hanya sia-sia, mengapa tidak kembali dan berlatih air tearing dengan benar? Air tearing saya, yang terkuat hanya di tingkat ke-12. Nima, saya memiliki keberanian untuk membuka toko pelatihan di tempat seperti itu. Level rendah. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan kembali selama 100 tahun? Teman-temanmu itu membantumu mempromosikan bahwa kamu cocok untuk muncul di Departemen Air Tearing. Omi berkata, saya bisa menyamar saya tidak harus kembali dengan wajah asli saya Ketika saya kembali, saya akan pergi mencari kursus pelatihan dan meminta mereka mendemonstrasikan 4 teknik merobek kosong besar kepada saya lapisan demi lapis dan saya hanya perlu melakukannya sekali, dan saya akan mempraktikkannya. Kalau begitu, dalam waktu 100 tahun, saya seharusnya bisa mencapai orang yang paling terlatih selain mentor saya. Omi, tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari luar. Tang Huan terkejut, ini Nong Yao. Omi juga mendengar bahwa itu adalah suara Nong Yao. Bajingan ini hanya kasus melupakan rasa sakit dan kembali, mungkinkah dia mengira aku telah meninggalkan Departemen Mantra setelah hanya beberapa hari? Hei tidak, dia meneriakkan namaku, dia secara khusus mencari saya. Omi segera bergegas keluar dan Tang Huan mengikuti, bertanya-tanya apa yang dilakukan Nong Yao di sini lagi. Nong Yao, apa lagi yang kamu lakukan di sini? Aku sudah menjelaskan maksudku dengan sangat jelas. Tang Huan berkata dengan tegas. Nong Yao memandangi tubuh Tang Huan yang memikat, tapi sayangnya itu sudah dimainkan oleh Omi, dan dia sangat kesal. Tang Huan, aku di sini bukan untuk menemukanmu, jangan egois. Nong Yao mendengus menggunakan ini untuk menyerang Tang Huan. Oh, Tang Huan berkata, pada saat ini, sebuah tamparan terdengar. Ternyata Omi yang menamparkan Nong Yao. Kamu, Nong Yao menatap Omi dengan marah, sambil merasa semakin tak terduga tentang kekuatan Omi. Omi berkata, kamu macam apa, kamu juga berani berbicara tidak sopan kepada istriku. Nong Yao menggertakkan giginya dan berkata, Omi, jangan terlalu lancang. Di Akademi Abadi, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun dengan Anda, tetapi setelah meninggalkan Akademi Abadi, saya memiliki terlalu banyak cara untuk membunuh Anda. Tampar, Omi menamparkan lagi. Apa yang kamu katakan? Untuk membunuhku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Tang Huan sedang sibuk terbang dan berkata, suamiku, lupakan saja, jangan bergaul dengan orang seperti ini. Tapi dia hanya berpikir dia sangat kuat, sama sekali tidak tahu seberapa kuat dirimu. Dia adalah katak di dalam sumur. Omi berkata, Nong Yao, katakan apa yang kamu inginkan denganku. Nong Yao menggertakkan giginya dan berkata, Omi, dengarkan aku, Oleh ingin bertemu denganmu untuk sesi sparring. Omi mendengus potong spar saudara perempuannya. Apa yang ingin saya tandingkan dengannya? Apakah dia pantas mendapatkannya? Kamu sangat gila, bahkan Oleh. Gulungan. Bagus, sangat bagus. Ketika Nong Yao melihat betapa tidak sopannya Omi terhadap Oleh, dia malah lebih bahagia di dalam. Awalnya Nong Yao kesulitan meyakinkan Oleh untuk menantang Omi. Namun, Oleh itu pengecut dan tidak berani menantang. Nong Yao hanya terus berbicara, dan menggunakan metode yang provokatif, jadi dia akhirnya membuat Oleh bersedia, tetapi dia tidak mengatakan tantangan, dia hanya mengatakan dipotong untuk pengejaran. Nong Yao pergi dengan panik, hatinya seolah berkata, Omi, tunggu saja aku, seseorang akan selalu bisa menjagamu. Setelah Nong Yao pergi, Tang Huan berkata, suamiku, akankah terjadi sesuatu jika kamu tidak memberikan wajah kepada Oleh seperti ini?
Apa maksudmu, kecelakaan? Kamu lucu. Omong-omong, siapa Ole itu? Ole adalah immortal atas Departemen Mantra yang terlambat, peringkat keempat. Saya pergi. Saya pikir itu adalah pukulan besar. Setelah bermain-main dengannya selama setengah hari, itu hanya satu tempat di depan si idiot Nong Yao di peringkat A. Omi membencinya untuk sementara waktu, hanya satu tempat di depan Nong Yao, apakah hasilnya akan sangat berbeda di depan Omi? Tang Huan berkata, suamiku, meskipun oleh hanya satu tempat di depan Nong Yao di peringkat gunung, tetapi dia jauh lebih kuat. Terlepas dari seberapa kuat dia, datang dan kalahkan dia sekali. Pada saat ini, Nong Yao datang ke suatu tempat dengan semangat tinggi. Kakak Ole, Nong Yao melihat seorang pria sibuk menelepon. Saudara Nong Yao, sebelum Anda mendorong saya untuk menantang orang itu, tetapi kita semua adalah orang beradab, saya tidak ingin melakukan hal seperti itu, tetapi tidak ada salahnya memotong dan berdebat. Apakah Anda pergi untuk berbicara dengan orang itu? Belum. Kapan dia akan memotong denganku? Pria bernama Ole bertanya. Nong Yao sibuk berkata, Kakak Ole, apakah Anda ingin saya mengatakan yang sebenarnya atau bohong? Tentu saja itu kebenarannya. Yang benar adalah Omi itu tidak peduli untuk bersaing denganmu. Oleh tersenyum, saudara Nong Yao, ini bukan sesuatu yang Anda sengaja berbohong kepada saya untuk membuat saya kesal, kan? Berbohong padamu, surga melarang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencarinya sendiri. Apa kata-katanya yang tepat? Aku bilang padanya bahwa Oleh ingin memotong giginya, dan dia langsung menjawabku, Oleh kamu senang kakak, apa kamu? Dia ingin memotong gigimu, apakah kamu pantas mendapatkannya? Itu adalah kata-kata yang tepat. Itu pegangan yang bagus. Oleh sangat marah di dalam. Kakak Ole, Omi ini, bukan dari Departemen Mantra kami, tetapi membodohi dirinya sendiri. Tidakkah kamu pikir kamu harus mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran? Jika tidak, orang akan tetap berpikir bahwa kita tidak sendirian. Di Departemen Mantra, ayo pergi, ikut aku untuk menemukannya. Aku ingin melihat apakah dia berani begitu seret di depanku. Di depan asrama Tang Huan. Omi hendak pergi. Aku akan kembali kalau begitu. Kata Omi. Bagus, hati-hati dengan semuanya. Jangan khawatir. Pada saat itu, sebuah teriakan datang dari kejauhan, pelan-pelan. Detik berikutnya, Nong Yao dan pria lain terbang masuk. Omi menatap Nong Yao dan pria itu dan tersenyum. Omi sepertinya menebak bahwa pria itu adalah Ole. Omi berkata, ini pasti Ole. Kamu Omi dari Departemen Air Tearing. Tepatnya, aku tidak tahu harus bertanya apa. Omi, Nong Yao berkata bahwa saya meminta Anda untuk sesi sparring sementara Anda memperlakukan saya dengan sangat tidak hormat dan melecehkan saya. Apakah itu benar? Ya, itu benar. Kamu. Ole tidak mengira bahwa Omi akan benar-benar mengatakannya tanpa ragu-ragu, tanpa kelicikan sama sekali, dan dia benar-benar tidak takut dengan kemarahan Ole sama sekali. 2197. Di satu sisi, Nong Yao berkata, Ole, Anda tahu apakah saya berbohong kepada Anda? Nong Yao, kamu mundur agar tidak menyakitimu. Wajah Ole dingin, dan dia tampak siap melakukan sesuatu. Bagus. Nong Yao segera di belakang panggung puluhan meter. Dalam hatinya, dia berharap Ole bisa memberi pelajaran yang sulit. Omi berkata, kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Tapi jangan salahkan aku sedang tidak mood untuk bertarung dengan seseorang yang selevel denganmu. Tapi kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap. Potong omong kosong itu, biarkan aku melihat apakah teknik air tearing benar-benar sangat kuat. Kamu akan lihat, tolong lakukan itu. Mata rusa ilahi. Setelah mengatakan itu, kedua mata Ole tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Tang Huan berteriak, hati-hati. Namun, sudah terlambat. Kedua mata Ole tiba-tiba memancarkan cahaya abu-abu. Di mana-mana cahaya itu mencapai, semuanya berubah menjadi tidak ada apa-apa. Namun, ada batas cahaya, yaitu dalam jarak lebih dari 10 meter. Tidak heran Ole menyuruh Nong Yao untuk mundur. Tidak ada keraguan seberapa cepat mata itu bergerak. Omi langsung menebas, tetapi itu tidak menembus cahaya abu-abunya, yang tampaknya tidak terlihat dan tidak dapat dilukai secara fisik. Omi terkejut, orang ini masih memiliki beberapa kekuatan. Omi segera menerapkan lapisan pertama dari hukum besar pergeseran bintang yang telah dia praktikkan sebelumnya, dan dalam sekejap mata, tubuh Omi memancarkan lapisan cahaya biru yang hampir tidak terlihat. Omi juga ingin menguji apakah hukum besar pergeseran bintang itu benar-benar dapat mengubah serangan. Omi membiarkan serangan Ole mengenainya, dan pada saat itu juga Omi merasa seperti memakai lapisan armor yang tebal. Semua kekuatan serangan terkonsentrasi pada lengannya. Omi hanya perlu mentransfer kekuatan lengannya untuk mentransfer serangan itu. Omi kebetulan memiliki pisau di tangannya, jadi, mengikuti kekuatan ini di lengannya, Omi memotongnya dalam sekejap. Ledakan. Tebasan Omi secara mengejutkan sangat kuat ketika dikeluarkan, dan itu bukan hanya kekuatan Omi sendiri, tetapi juga kekuatan serangan dari Ole. Wow, tampaknya langit telah berubah warna, dan Ole ketakutan. Dia ingin berteriak tetapi sudah terlambat. Seluruh tubuh Ole terlempar ribuan meter jauhnya dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya juga jatuh pingsan, dengan darah di tubuhnya, seolah-olah dia telah menderita luka yang sangat serius. Ole! Nong Yao berteriak, melihat Ole yang abadi. Nong Yao konyol, tidak menyangka Omi akan memberikan tangan yang begitu berat. Omi dan Tang Huan juga terbang, dan memang benar bahwa Ole terluka sangat parah. Tang Huan sibuk berkata, suamiku, mengapa kamu meletakkan tangan yang begitu berat? Kirim saja dia pergi. Jika kamu membunuhnya, itu akan menjadi masalah. Aku tidak terlalu berat, jika kamu ingin menyalahkannya, lebih baik mengatakan bahwa dia terluka olehku daripada terbunuh oleh kekuatannya sendiri. Maksud kamu apa?
Huan Huan, saya lupa memberitahu Anda sebelumnya. Saya pergi ke gudang departemen mantra tempo hari. Saya melihat setengah mantra bagus yang disebut Starshift Dava. Jadi saya tidak bisa tidak mempelajarinya. Saya baru saja melemparkan Starshift Dava. Saya mengembalikan semua kekuatan yang digunakan oleh untuk menyerang saya kepadanya. Ah, jadi, ya, tapi, hukum besar pergeseran bintang bahkan tidak semudah itu untuk dipraktikkan. Dalam sejarah Akademi Abadi kita, tidak banyak yang telah dipraktikkan juga. Oh, ya, saya pikir itu cukup sederhana. Saya tidak dapat berkata-kata. Dan kamu bilang itu mudah. Itu benar-benar tidak terasa sulit. Nah, naik dan lihat Oli. Jangan mati. Aku tidak berminat untuk membunuhnya. Dan aku bahkan tidak akan berminat untuk melawannya jika dia tidak membunuhnya. Tidak harus menemukanku. Naik dan lihatlah. Di sana, Nong Yao terus memanggil nama Oli. Oli, bangun. Saat ini Omi dan Tang Huan belum terbang. Kilatan cahaya tiba-tiba di dalam Oli, sambil menggoyangkan nama Oli, sambil melakukan upaya rahasia, hampir dalam sekejap mata. Banyak organ di tubuh Oli hancur, itu hanya tidak sadarkan diri. Tetapi, setelah dilakukan gerakan rahasia oleh Nong Yao, itu bahkan lebih buruk. Nong Yao hendak melanjutkan tangan rahasianya dan membunuh Oli ketika Omi berteriak minggir. Omi sudah muncul, jadi Nong Yao harus melepaskan. Tetapi, Oli sudah sangat serius, dan dia takut dia tidak akan bisa hidup lama. Nong Yao berkata dalam hatinya, Omi, kamu membunuh Oli. Aku akan melihat apakah kamu masih bisa mendapatkan pijakan di Akademi Abadi. Hahaha. Omi sibuk naik dan memeriksa tubuh Oli. Wajah Omi berubah. Bagaimana bisa begitu serius? Tidak mungkin. Barusan, apakah itu benar-benar kuat? Tang Huan melihat bahwa wajah Omi tidak benar, dan sibuk datang dan bertanya, bagaimana? Itu tidak baik. Oli tidak ada bedanya dengan orang mati yang hidup. Ah, Tang Huan terkejut. Bukankah dia baru saja tidak sadarkan diri? Orang mati yang masih hidup juga merupakan jenis koma. Omi bahkan tidak tahu bahwa Nong Yao telah membuat gerakan rahasia dan berpikir bahwa dialah yang benar-benar melukainya. Lagi pula, dia baru saja menggunakan Star Shifting Grid. Dan masih menggunakannya pada level pertama, jadi dia tidak memiliki persepsi yang jelas tentang kekuatan tembakannya. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Pada saat itu, Nong Yao mendengus, kamu benar-benar membunuh Oli. Omi berteriak, bunuh adikmu. Dia hanya pingsan, matamu yang mana melihatnya mati. Nong Yao berkata, dia terluka parah sekarang. Menurutmu berapa lama dia bisa bertahan? Selama dia belum mati, maka dia belum mati. Baiklah, lupakan saja. Saya akan membawa Oli ke Departemen Xian dan untuk perawatan. Saya pasti akan menyembuhkannya. Nong Yao, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Mengunyah omong kosong itu. Tidak bisakah aku bersuara tentang kematian temanku? Membiarkanmu lolos begitu saja. Omi menamparkan. Saya katakan lagi, dia tidak mati. Saya akan bertanggung jawab untuk merawatnya. Apakah Anda berharap dia mati? Yah, kamu bawa dia pergi. Siapa yang tahu hari apa dia akan mati? Tidak masalah, kamu selalu bisa pergi ke Departemen Pil Abadi. Seorang guru bernama Guta untuk memeriksanya. Tang Huan mendesak, suamiku, jangan ganggu dia, cepatlah pergi. Dia akan benar-benar mati nanti. Omi membawa Oli bersamanya dan dengan cepat pergi ke Departemen Pilar Abadi. Tidak peduli apa, Omi masih harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Oule. Nong Yao melihat ke belakang Omi dan mendengus Poki. Aku hampir membunuh Oli, alangkah baiknya jika dia mati di tempat, sialan. Namun, aku tidak percaya Oli akan tetap hidup. Omi, saya akan selalu pergi ke Departemen Xian dan untuk melihatnya. Jika dia tidak mati, saya akan menemukan cara untuk membuat Oli terbunuh lagi. Selama Oli sudah mati, saya akan melaporkannya ke Akademi. Pada saat itu, membawamu ke pengadilan. Kasihan Omi, dia tidak tahu bahwa Nong Yao, perbuatan penjahat akan diperhitungkan di kepala Omi selama Oli meninggal sesudahnya. 2198. Segera Omi tiba di Departemen Xiantian. Kakak tua, kakak Tang, kenapa itu kamu? Kakak, tolong aku harus menyelamatkan seseorang. Aku tidak memiliki cukup kristal abadi dan rumput abadi. Aku khawatir aku tidak memiliki bahan yang sesuai. Jadi, jangan katakan apa-apa, cepat-cepat. Omi menurunkan Oli dan mulai menyelamatkan. Selama 3 hari berturut-turut, Omi menyempurnakan lusinan pil abadi. Akhirnya, setelah 3 hari, Omi menstabilkan kondisi Oule, dan meskipun Oule tidak bangun, dia akhirnya mengambil nyawa. View akhirnya selesai. Omi menghela napas dalam-dalam, dan baru kemudian Guru Guta memuji, Kakak Tang, aku sangat mengagumimu. Kenapa mengagumiku? Orang ini, benar-benar akan mati, tetapi kamu benar-benar berhasil menyelamatkannya. Jika itu aku tidak akan pernah bisa melakukannya, dan kristal abadi dan rumput abadi yang kamu habiskan untuk menyelamatkannya tidak terlalu mahal. Baiklah, saudaraku terlalu banyak dipuji, dia stabil sekarang. Biarkan dia tidur di sini. Aku tidak tahu kapan dia akan bangun, tetapi dia akan, mungkin 1 atau 2 tahun, mungkin 10 atau 8 tahun. Oke, jangan khawatir, aku akan mengawasinya. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi. Hati-hati, kakak. Omi meninggalkan Oli di belakang dan kemudian terbang sendiri. Begitu Omi pergi, seorang pria datang, itu Nong Yao. Nong Yao berpakaian seperti Guru Xian dan diam-diam datang ke rumah Guru Guta. Karena kekuatan Nong Yao tidak lemah, Guru Guta tidak menyadari bahwa seseorang telah menyelinap masuk. Nong Yao menemukan Oli dan segera naik. Nong Yao memeriksa tubuh Oli dan terkejut. Tidak mungkin, 3 hari yang lalu, Oli ini semua tampak seperti akan mati. Tubuhnya juga mengalami luka besar dan banyak organnya hancur, tetapi sekarang, dagingnya sudah utuh, hanya dalam keadaan koma. Astaga, ini Guta Sensei, itu tidak terlalu kuat. Nong Yao berpikir bahwa semua ini diselamatkan oleh Guta.
Tatapan Nong Yao menjadi dingin ketika dia melihat Ole yang tidak sadarkan diri dan berkata, "Kakak Ole, maafkan aku, hanya jika kamu mati, kamu dapat menemukan masalah untuk Omi." Setelah mengatakan itu, tangan Nong Yao terangkat ingin menamparnya sampai mati. Namun, Nong Yao berpikir sejenak bahwa tamparan untuk takut mati terlalu mudah untuk dilihat. Jadi, untuk menghindari terlihat sebagai gangguan orang lain, dia hanya bisa diam-diam menggunakan tangan rahasianya dan memasukkan kekuatan berkelanjutan ke otak Ole dalam upaya membuat otaknya nekrotik sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Tetapi pada saat ini, langkah kaki datang dari luar. Nong Yao sibuk melompat keluar jendela. Omi berjalan masuk dari ambang pintu. Awalnya, Omi sudah pergi, tetapi Omi tiba-tiba merasa sudah larut, jadi jika dia pergi begitu saja dan tidak menginap, akan terlalu berlebihan untuk memandang rendah Guta. Jadi, Omi hanya kembali dan bermalam. Ketika Omi kembali, dia tidak melihat Guta. Namun, dia mendengar suara di kamar tempat Ole sedang tidur, dan berpikir bahwa Guta merawat Ole di kamar ini. Segera setelah Omi masuk, dia berkata, "Kakak, tidak perlu baginya." Namun, tidak ada Guta yang ditemukan saat memasuki pintu. Alis Omi berkerut, Guta tidak ada di sini. Tapi siapa orang yang baru saja membuat keributan di sini? Pada saat itu, Omi berkata dengan kaget, "Suami, lihat, wajah Ole tidak benar." Omi melihat dan ternyata benar. Omi segera memeriksa dan menemukan bahwa otak Ole mengalami trauma yang sangat parah dan dalam kondisi kritis. Tidak baik, cepat sadarkan diri. Suamiku, kami baru saja pergi dan seseorang mengganggu kami. Siapa itu? Siapa lagi? Pasti Nong Yao. Bagaimana Anda tahu? Pikiran abadi saya telah menyapu bersih. Dia melarikan diri ribuan meter. Omi tidak terburu-buru untuk menangkap Nong Yao, tapi menyelamatkannya terlebih dahulu. Untungnya masih terlambat untuk menyelamatkannya. Omi hanya butuh beberapa menit untuk menyelamatkannya. Tang Huan berkata, "Nong Yao ini benar-benar mencari kematian. Jika kita tidak membunuhnya, Tuhan tidak akan mentolerirnya." Omi berkata, "Kejar." Omi segera mengejarnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Omi melihat bayangan Nong Yao di depannya. "Nong Yao, berhentilah berlari, aku sudah bisa melihatmu." Ah, Nong Yao yang melarikan diri di depan benar-benar bodoh. Sungguh mencuri, kecepatan Omi terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Omi bergegas ke depan Nong Yao. "Beri aku berhenti." Omi menghentikan Nong Yao. "Kamu." Tubuh Nong Yao bergetar saat dia melihat Omi. Omi mengamuk, "Nong Yao, beraninya kamu, aku kesulitan menyelamatkannya, tetapi kamu datang untuk membunuhnya, kamu ingin Ole mati dan membingkainya di kepalaku, kan?" "Oh, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Apakah menurutmu tipu muslihatmu berguna?" Pada saat itu, Tang Huan menyusul. "Suamiku, apa yang harus dilakukan dengannya? Orang seperti itu, mati," kata Don Omi. Nong Yao berteriak, "Kamu berani membunuh seseorang di Akademi Abadi." Omi berkata, "Kamu pikir ini bisa membuatku takut? Aku, Tang, tidak akan pernah mentolerirmu." Nong Yao memandang Tang Huan dengan panik dan berkata, "Tang Huan, dia gila, kamu harus menghentikannya. Dia kehilangan akal sehatnya. Apakah kamu juga kehilangannya? Ada harga yang harus dibayar untuk membunuh seseorang di Akademi Abadi, kan? Ingin dia begitu mengancam jiwa karena aku?" Tang Huan mendengus, "Nong Yao, apakah kamu pikir kamu bisa mengintimidasi saya? Bagaimana dengan ini? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, apakah Anda tahu Dekan Akademi Abadi?" Presiden Akademi Abadi, itu orang yang misterius. Tidak banyak orang di seluruh Akademi Abadi yang pernah melihatnya. Itu benar, tapi sayangnya, Presiden Akademi Abadi adalah kakekku. Apa? Kakekmu? Benar, jadi, Nong Yao, kamu pasti akan mati. Sagegong, tolong ikat dia dan pergi ke kakekku. Aku ingin melapor ke kakekku. Kakekku membenci penjahat seperti ini. Dia pasti akan mengeksekusinya. Bagus. Wajah Nong Yao memucat tapi dia tampak tidak terlalu yakin. "Jangan berbohong padaku. Apakah kamu pikir aku begitu mudah tertipu? Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan membayar harga yang sama." "Kamu masih berbicara keras bahkan ketika kamu sekarat." Tidak lama kemudian, Omi meraih Nong Yao dan datang ke tempat misterius. "Apakah ini rumah kakekmu?" "Ya, kakek saya membuat batasan. Jadi bahkan jika orang biasa datang ke sini, mereka tidak dapat melihat tempat ini apalagi masuk." "Tapi, bolehkah aku masuk?" tanya Omi. Tang Huan berkata, "Kakekku belum tahu tentang keberadaanmu. Kenapa aku tidak mengambil identitas teman sekelasmu dulu?" Bagus. Omi meraih itu dan memasuki tempat misterius itu bersama Tang Huan. Sayangnya, dekan tidak ada, bawahan dekan ada. Tang Huan melaporkan masalah Nong Yao, dan bawahan dekan pasti percaya pada Tang Huan. Jadi, segera memerintahkan, "Nong Yao, eksekusi dia." "Jangan." Nong Yao mendesis. Jepret. Detik berikutnya, dia ditembak mati. Meskipun latar belakang keluarga Nong Yao baik-baik saja, itu hampir dapat diabaikan di depan seseorang setingkat dekan. Omi tidak berharap itu menjadi sangat keren. 2199. "Baiklah, Nong Tang Huan, Nong Yao telah dieksekusi oleh Akademi, dan nanti saya akan mengirim surat kepada keluarga Nong Yao atas nama Akademi Abadi, memberitahu mereka bahwa Nong Yao telah dieksekusi karena merugikan kehidupan orang lain. Di sekolah. Terima kasih, kakek benar. Terima kasih kembali. Kalau begitu kita pergi dulu." "Oke, aku akan melapor ke kakekmu ketika dia datang nanti." "Terima kasih." Omi dan Tang Huan segera meninggalkan rumah dekan. Nong Yao mati dengan mudah pikir. "Oh, kakek yang benar itu sangat tajam dalam pekerjaannya, dan dia percaya padaku. Aku tidak mungkin berbohong. Aku bisa saja mengeksekusi Nong Yao tanpa menyelidiki." "Haha, bagus untuk mati, ayo pergi." Omi tinggal di rumah Guta selama 1 malam, dan keesokan harinya Omi pergi.
Omi kembali ke departemen air tearing, dan menyamar, menggunakan identitas palsu, dan dengan santai memasuki kelas instruksional. Dia memberi Xian koin, dan kemudian meminta kelas instruksional untuk mengulanginya lagi. Jadi, berlatih dan berlatih sepanjang jalan. 90 tahun kemudian. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Pedang ilahi matahari dan bulan. Saya sudah berlatih ke lantai 41. Surah Divine Sword, aku juga sudah berlatih sampai level 40. The Sun Shooting Divine Arrow, saya juga sudah berlatih ke level ke-39. Heaven and Earth Divine Hammer, aku bahkan sudah berlatih sampai level ke-42. Hahaha. Itu benar, selama 90 tahun ini, Omi menghabiskan semua sisa koin abadi yang dia miliki, pergi ke kursus pelatihan berkali-kali, dan selama dia membayar ada lebih banyak orang yang bersedia untuk melatihnya sekali untuk ditunjukkan kepadanya. Yang lain tidak tahu bahwa Omi dapat mempelajarinya dengan menontonnya sekali sebagai template, dan berpikir bahwa Omi menontonnya sekali untuk melihat bagaimana orang lain mempraktikkannya. Dengan cara ini, Omi mempraktikkan 4 teknik merobek kosong besar hingga sekitar 40 lapis. Namun, di atas tingkat 40, Omi tidak bisa belajar lagi karena kelas instruksi tidak memiliki seseorang yang lebih kuat untuk membimbingnya. Kecuali dia pergi ke tutor, tapi tutor biasanya tidak akan mengurus Omi. Sebagian besar instruktur di Departemen Perobekan Kosong Akademi Abadi hanya mempraktikkan 4 jenis teknik merobek kosong ini antara 40 dan 50 level juga. Sekarang semua siswa Departemen Air Tearing, levelnya di bawah saya, hanya saja beberapa instruktur hanya sedikit di atas saya. Saya sudah mencapai standar untuk membuka kursus pelatihan. Saya tidak tahu, bagaimana dengan 12 orang yang membantu saya mempromosikannya. Saya akan mengujinya. Omi dengan santai datang ke suatu tempat, dan ketika dia melihat seorang pejalan kaki, dia bertanya, "Halo, teman sekelas, ada begitu banyak kelas bimbingan kursus pelatihan sekarang. Tahukah Anda, kapan benda ini muncullah? Siapa yang menciptakannya?" Pria yang ditanyai oleh Omi berkata, "Saya bahkan tidak tahu tentang ini. Ini benar-benar terbelakang. Ini ditemukan 1 juta tahun yang lalu oleh seorang jenius bernama Omi dari Departemen MT Tearing Sun dan Moon Divine Sword Mansion. Saya mendengar bahwa Omi itu menghasilkan 2000 koin Xian dalam 3 hari. Setelah itu terus-menerus ditiru, sehingga memiliki skala saat ini." Omi pura-pura terkejut dan berkata, "Wow, itu Omi, saya sangat terkesan." "Oh, oke," kata orang yang lewat itu. Omi benar-benar ingin mencincangnya sampai mati, tapi dia bilang oke. "Tidakkah menurutmu Omi itu memiliki otak yang bagus?" "Oh ya, apakah Don Omi masih membuka kelas? Aku ingin pergi ke dia, dia yang pertama membuka. Saya pikir, pasti itu yang terbaik." "Oh ayolah, Don itu tidak membuka untuk 2 pertunjukan, dan kemudian semuanya menghilang dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Sayang sekali. Sayang sekali. Bahkan jika dia terus membuka nanti, dia pasti akan gulung tikar. Begitu banyak instruktur di belakangnya. Dia juga menjalankan lokakarya. Bagaimana dia dibandingkan dengan instruktur itu ketika dia masih mahasiswa? Itu belum tentu begitu. Itu akan menjadi." Omi bergegas pergi. Benar-benar takut dia tidak bisa menahan diri untuk berpegang teguh pada orang yang baru saja berani memandang rendah Omi. Omi datang ke tempat lain dan menemukan orang asing lain untuk bertanya, "Tahukah Anda, siapa yang pertama kali datang dengan kursus pelatihan? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda?" Orang yang lewat itu menatap kosong pada Omi dan mendengus, "Kau pikir hanya kau yang tahu tentang ini? Ini sudah bukan rahasia, oke?" Tidak, semua orang tahu tentang itu." Omong kosong. Omi telah menguji berbagai kelas dari 4 teknik merobek udara besar tidak kurang dari 30 kali, dan hampir setiap saat orang lain mengetahuinya seperti punggung tangan mereka. Haha, sepertinya mereka telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menyebarluaskan 90 tahun terakhir ini. Kalau begitu, sudah waktunya bagiku untuk kembali. Mengatakan itu, Omi melanjutkan penampilan aslinya. Omi menemukan Fatih. Berlemak, "Kakak, kamu kembali." "Ya, di mana yang lainnya?" "Semua orang ada di markas." "Markas besar?" "Ya, kami sudah mendirikan markas untuk memudahkan beriklan. Jadi ayo pergi, aku akan membawamu ke markas." "Bagus." Omi datang ke lembah tertentu, tempat terpencil. Ada gua. Di dalam gua ada lebih dari selusin orang saat ini. "Kakak sudah kembali." Fatih berteriak. Semua orang di gua berlari keluar. "Saudara Tang." "Om, kakak laki-laki." Semua orang memanggil. Omi melirik sekilas Jun Xiaoyao, Bai Hanyan, Johnny, Lin Huajun, Ahsan, Ah Liao, Mei Fu, Su Xiao Qiao, Xiao Xiang, Ziling. Beberapa orang ada di sini. "Semuanya, aku kembali. Senang memilikimu kembali." Omi berkata, "Semuanya, Anda telah bekerja tanpa lelah untuk mempromosikan saya selama ini. Saya sangat berterima kasih kepada Anda semua. Saya baru saja kembali dan mengujinya, dan bertanya kepada tidak kurang dari 30 orang, dan mereka semua tahu tentang saya. Saya pikir seluruh Departemen Air Tir, dan sekarang aku khawatir popularitasku tidak rendah. Terima kasih untuk kalian semua. Omi, kamu terlalu baik. Kami juga ingin percaya bahwa kamu dapat memimpin kami untuk membuat nama untuk dirimu sendiri di Akademi Keabadian." "Tentu saja." Xiao Xiang bertanya, "Omi, saya sangat tidak senang dengan Anda sebelumnya, tetapi saya masih melakukan yang terbaik untuk membantu mempromosikan Anda. Sekarang Anda telah pergi selama 90 tahun. Anda mengatakan Anda pergi ke Departemen Mantra. Silakan, tunjukkan apa yang telah Anda capai dalam 90 tahun ini. Jika Anda belum mencapai banyak hal dalam 90 tahun ini, saya minta maaf, saya mungkin akan pergi, menunjukkan bahwa Anda tidak lebih dari itu." Omi mendengus itu sangat langsung, tapi saya menyukainya, dan saya percaya itu masalah bagi semua orang. Kemudian saya akan memberitahu semua orang apa yang telah saya lakukan selama 90 tahun terakhir.
Dalam 90 tahun ini, saya tidak memilih untuk berlatih mantra karena saya pikir teknik air tearing sudah cukup kuat dan tidak perlu membuang waktu untuk berlatih mantra. Jadi saya menutup pintu untuk berlatih teknik air tearing. Ya, kalau begitu bolehkah saya bertanya, berapa level teknik air tearing Anda saat ini? Berapa level yang telah Anda latih? Omi berkata, pedang ilahi matahari dan bulan, aku sudah berlatih sampai level 41. Surah Divine Sabre, saya juga telah berlatih hingga level 40. Sun Shooting Divine Arrow, saya juga telah berlatih hingga level ke-39. Heaven and Earth Divine Hammer, aku bahkan sudah berlatih sampai level ke-42. Apa? Kamu sudah berlatih keempatnya? 2200. Ya, setelah melatih keempatnya, tangan kiri dan kananku, aku bisa melemparkan pedang ilahi matahari dan bulan sambil melemparkan pedang ilahi surah, dan tentu saja, aku juga bisa melemparkan palu ilahi langit dan bumi. Tapi tidak ada cara untuk melakukannya. Menembak Sun Shooting Divine Arrow, karena itu harus dioperasikan dengan dua tangan. Sial, beberapa orang tercengang. Omi memandang si Hao Xiang dan bertanya, bolehkah saya bertanya, apakah pencapaian saya selama 90 tahun ini cukup? Si Hao Xiang berlutut dan menyembah, kakak Omi adik laki-lakiku yakin, mulai sekarang, kamu adalah kakak laki-lakiku. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Selusin orang tidak bisa tidak menyembah karena mereka terlalu memuja. Hahaha, kalian semua tidak harus sopan, aku tetap harus berterima kasih. Kakak, kamu benar-benar siap untuk memulai kursus pelatihan ah. Omi berkata, kurasa begitu. Kalau begitu, mulai hari ini, kursus pelatihanku resmi dibuka. Terima kasih atas bantuanmu. Aku akan mengenal beberapa darimu terlebih dahulu, dan kemudian, kamu akan membantu mempromosikannya di mana-mana, dan mari katakan saja bahwa pencetus kursus pelatihan kembali dalam bisnis, dan bahwa tingkat pengajarannya adalah salah satu yang terbaik. Bagus. Setelah itu, Omi menghabiskan beberapa jam dengan hati-hati menginstruksikan mereka masing-masing. Wow kakak, aku yakin kamu akan menjadi hit, bimbinganmu benar-benar berbeda dari kursus pelatihan itu. Ya, kakak, aku baru saja dibimbing olehmu, mau tak mau aku ingin retret. Omi berkata, semua orang pergi berteriak dulu, lalu pergi sendiri untuk menutup pintu. Lebih dari selusin adik laki-laki, satu persatu, pergi ke kelas mereka, lalu berteriak di lembah masing-masing kelas. Kabar baik, penggagas kursus pelatihan, Omi, kembali berbisnis, dia mulai mengajar. Berlatih lagi, dan harganya masih sama, hanya 10 koin abadi untuk setiap instruksi. Awalnya, berita ini tidak akan menimbulkan banyak kegemparan, tetapi fakta bahwa itu hanya berharga 10 koin abadi per instruksi, membuat semua orang yang mendengarnya mengingatnya. Sialan, 10 koin abadi untuk instruksi sekali. Dia tidak akan merampoknya. Ini bahkan lebih perampokan daripada perampokan. Semua orang mendengar, semua orang mengutuk, bahkan kelas mentoring yang dijalankan oleh instruktur. Yang paling bisa mereka instruksikan adalah 1 yuan koin abadi sekali. Omi bagus, 10 yuan koin abadi sekali, mama. Namun, mengutuk akan benar. Omi akan gagal jika dia juga 1 koin abadi pada satu waktu, sehingga tidak ada yang akan memperhatikannya sama sekali. Sekarang 10 koin abadi sekaligus, meskipun dia dimarahi, tetapi perhatian tiba-tiba naik, dan kata-kata mulut menyebar ke 10 ratus. Meskipun orang dimarahi sangat mahal, tetapi, untuk beberapa alasan, semakin mahal harganya, semakin menggelitik pikiran semua orang. Sekarang kelas bimbingan begitu kompetitif, siapa yang memberinya keberanian untuk menjadi begitu mahal? Beraninya dia begitu mahal. Apakah dia berpikir bahwa dia masih satu-satunya yang menjalankannya sekarang? Sama seperti itu, mereka yang berhasil membuat keingintahuan mereka terusik oleh Omi mau tidak mau pergi ke kelas pelatihan Omi untuk melihatnya. Saya ingin melihat apa yang membuatnya membuat 10 koin abadi sekaligus. Di luar kursus pelatihan Omi, puluhan orang datang satu demi satu. Semuanya, apakah Anda ingin bimbingan? Don Omi bertanya. Kamu yang legendaris pencetus kursus pelatihan, kan? Omi tersenyum, ini persis saya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan membuka begitu banyak kursus pelatihan setelah meninggalkan Departemen Air Tearing begitu lama. Omi tampak seolah-olah dia baru tahu sekarang. Salah satu dari mereka mendengus, jika Anda tahu bahwa persaingan dalam kursus pelatihan saat ini berada pada level seperti itu, mengapa Anda masih berani membebankan harga yang begitu tinggi? Tahukah Anda bahwa banyak siswa berbakat saat ini, kursus pelatihan mereka adalah bagian dari instruksi koin sian 2 kali, bahkan 3 kali. Anda meniduri 10 koin sian sekali, Anda gila memikirkan uang. Setelah itu, puluhan orang yang datang memandang Omi, jelas mereka juga ingin tahu dengan alasan apa. Omi berkata, dengan bimbingan saya, nilainya lebih dari 10 koin abadi. Kamu bilang itu layak. Jika kalian tidak percaya, saya dapat menginstruksikan sekali dengan setengah harga, siapa yang menginginkannya. Ini, setengah harga terlalu mahal. 1 koin sian lebih seperti itu. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf kalau begitu, tolong kembali, semuanya. Hei, bagaimana kamu bisa melakukan bisnis seperti ini? Omi berkata, saya tidak kekurangan koin abadi, tidak masalah, alasan saya membuka kursus pelatihan hanya karena saya melihat bahwa orang-orang yang meniru saya semuanya menipu uang. Bimbingan mereka hanyalah sampah, saya hanya tidak bisa melihat melewati mereka. Kalau begitu, maksudmu bimbinganmu lebih baik dari semua bimbingan kursus pelatihan. Kenapa lagi aku mengutip 10 koin sian sekali? Pada saat itu, salah satu dari mereka berkata, baiklah, saya akan mempercayai Anda sekali, beri saya setengah harga. Omi berkata, siapa namamu? Namaku Yuan Yun. Baiklah, masuk. Yuan Yun itu, mengikuti ke dalam gua. Omi berkata, ceritakan semua hal yang tidak kamu mengerti. Oke, itu banyak. Tidak apa-apa, katakan saja padaku.
20 menit kemudian, Yuan Yun keluar dari gua. Puluhan orang panik dan menerkamnya dan bertanya, bagaimana kakak ini? Namun, Yuan Yun itu tampak seperti sedang merenung, mengabaikan semua orang. Katakan, bagaimana? Yuan Yun bosan ditanya dan berteriak, ada apa? Jangan menyela, tunggu dan buat aku lupa. Aku belum selesai dengan kalian. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana Umi membimbingmu? Yang bisa saya katakan adalah, jika Anda dapat membimbing sekali dengan setengah harga hari ini, cepatlah dan pandu beberapa kali lagi, karena bimbingannya pasti bernilai 10 sen. Benar atau salah? Namun, Yuan Yun itu panik dan pergi ke sisi ruang terbuka untuk melatih pedangnya. Sepertinya dia berbakti tiada banding, karena bimbingan yang diberikan oleh Omi begitu tepat sasaran sehingga dia takut dia akan melupakan perasaan saat itu dan kembali dalam waktu untuk berlatih tepat di sebelahnya. Selusin orang yang tersisa saling memandang satu sama lain. Brengsek, apakah itu berlebihan? Ini hanya 5 koin abadi. Jika tidak sepadan, saya akan membuangnya. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Begitu saja, puluhan orang itu juga pergi mencari Omi untuk membimbing mereka. Setelah bimbingan, lusinan orang itu tercengang. Ternyata bimbingan dari sisa kursus pelatihan itu benar-benar sampah dibandingkan dengan bimbingan Omi. Bimbingan dari sisa kursus pelatihan hanya sedikit masuk akal untuk sesaat, tetapi, ketika saya berbalik dan berlatih sendiri, saya merasa bahwa banyak hal yang tidak benar, yaitu, bimbingan yang lain didasarkan pada instruktur itu sendiri, tetapi bimbingan Omi didasarkan pada orang yang berbeda, dan pemahaman Omi tentang teknik pedang sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Omi dapat mengoptimalkannya kembali melalui gerakannya, sementara yang lain masih di tahap mengikuti pola yang sama. Omi menginstruksikan lusinan orang di Wana keluar dari gua, dan menemukan bahwa lusinan orang itu telah menemukan tempat untuk berlatih di mana saja di luar gua. Hati Omi tergerak, jika setiap orang yang mencari bimbingannya di masa depan berlatih di sini, maka tempat Omi ini akan benar-benar menjadi keberadaan seperti sekolah. Bersambung.